Selamat datang di Universitas Pamulang, tempat di mana mimpi-mimpi besar dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursita Semes Agustin dengan NIM 2110111200675 kelas 08 SKM 003, dan ini rekan saya. Kenalkan, nama saya Rahel Daniela, NIM 21102001101 dari kelas 08 SKM 003. Kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Seminar Perpajakan ingin mempresentasikan analisis pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan, studi kasus PT Diana Tekstil 2018. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Rahel Daniel. Lalu ada latar belakang. Pemeriksaan pajak merupakan alat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Melalui analisis efektivitas pemeriksaan pajak, dapat diketahui sejauh mana peran pengawasan fiskal ini berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak negara. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak badan umumnya telah berjalan sesuai dengan prosedur, namun masih memerlukan peningkatan dalam hal ketepatan sasaran dan efisiensi waktu. Lalu ada contoh kasus PT Diana Tekstil 2018. Yang pertama itu buatlah koreksi fiskal. Yang kedua tentukan hitungan all tax, yaitu PPh 21, 22, 23, 24, 26 dan PPh 4 ayat 2 serta PPN yang harus dibayar oleh PT Diana Tekstil pada tahun 2018. Lalu yang ketiga hitunglah angsuran PPh pasal 25. Yang keempat hitunglah PPh dari PT Diana Tekstil jika dari pemeriksaan diperoleh laba. Lalu yang kelima, hitunglah sanksi yang harus dibayar oleh PT Diana Tekstil jika terbukti perhitungan harus membayar pajak. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu A. Koreksi fiskal, yang dimana ada koreksi positif maupun negatif. Maka langsung saja, yaitu yang ada koreksi positifnya yaitu ada telepon dan internet nominalnya 500 juta, maka jumlah beban penjualannya juga itu 500 juta. Nah, selanjutnya yaitu beban administrasi. Beban administrasi yaitu ada telepon dan internet yang dimana nominalnya 2 miliar, maka selanjutnya itu sumbangan tidak diakuin juga 2 miliar, maka konsultasi asing tidak dipotong PPh 26-nya itu ada 350 juta. Maka jumlah beban administrasinya di sini itu 4 miliar 350 juta. Maka selanjutnya itu laba rugi usaha. Maka laba rugi usahanya totalnya itu 8 miliar 521 juta 830.000 rupiah. Nah, selanjutnya itu ada koreksi negatif, yang dimana koreksi negatif ini ada sewa gedung dengan nominal 1 miliar 320 juta, terus ada capital gain yaitu ada 742 juta, dan ada dividen yaitu 990 juta, dan ada bunga defisit luar negeri dengan nominal 2 miliar. Maka ada juga PPN tidak dikreditkan yaitu 150 juta. Maka jumlah pendapatan atau beban lain-lainnya yaitu ada 5 miliar 102.500.000 rupiah. Maka laba rugi sebelum pajaknya yaitu di komersialnya ada 222.341.170 rupiah. Terus komersial positifnya itu ada 4 miliar 850.000 rupiah. Terus ada koreksi negatifnya yaitu ada 5 miliar 102.500.000 rupiah, dan laba rugi fiskalnya itu ada 29.158.830.000 rupiah. Baik, selanjutnya itu ada B, hitunglah all taxes yaitu PPh 21, 22, 23, dan 24. Nah, di sini sudah saya
pajak, yaitu PPh 21 ada 171,85 juta, PPh 22 dan sudah saya terapkan yang dimana PPN tidak maka nominal PPN tidak dikreditkan yaitu 250 juta rupiah. Selanjutnya ada C, PPN badan pada PT Diana Tekstil 2018. Di sini udah ada laba fiskal, PPh terhutang. Nah, nilainya laba fiskal yaitu 29.158.830 juta, yang dimana asumsikan tidak ada kompensasi kerugian tahun-tahun sebelumnya karena sedang diuji dalam pemeriksaan. Nah, selanjutnya itu ada PPh terhutang yang dimana nilainya itu 7.289.78 rupiah. Maka keterangannya itu 5% dikali 29.158.830. Baik, selanjutnya yaitu ada D, hitung angsuran PPh 21, yang dimana angsurannya itu ada 1 tahun atau sama dengan 12 bulan. Jadi setiap per bulannya itu kita membayarkan PPh 21 nya itu 607.475. Maka di sini udah ditotalin ya, bahwa 607.475 dikali 12, di sini sudah ada nominalnya yaitu 7.289.700. Nah, itulah angsuran PPh PT Diana Tekstil 2018. Baik, selanjutnya yaitu ada E, sanksi yang harus dibayar oleh PT Diana, yang dimana Diana ini melanggar yaitu tidak memotong PPh 26 atas konsultan asing, dan juga dia melanggar tidak setor PPh final sewa gedung, yang dimana ketika kita sewa gedung kan kita harus bayar ya PPh-nya, pajaknya gitu. Dan dia PT Diana tersebut juga tidak setor dividen. Maka di sini sudah dijelaskan nominal yang didenda oleh PT Diana tersebut, yaitu ada tidak memotong PPh 26 yaitu 350 juta. Yang kedua itu dia denda tidak setor PPh final atas sewa gedung, yaitu nominalnya 132 juta. Dan yang terakhir itu ada tidak setor dividen, yang dimana totalnya itu ada 1,25 M. Nah, itu jenis pelanggaran yang dilanggar oleh PT Diana. Maka di sini ada sanksinya yaitu 2% per bulan, maksimal 24 bulan. Dan yang kedua itu ada denda pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP atas 500.000. Yang terakhir itu ada 2% per bulan atau dikali maksimal 24 bulan. Nah, di sini nilainya itu ada 70 juta dikali 2 bulan sama dengan 2.800.000. Jadi 2% dari si 350 juta tersebut ya. Jadi 350 juta itu dan 2% nya yaitu 70 juta, maka dikali 2 bulan yaitu 2.800.000. Selanjutnya itu ini udah ada 500.000, dan yang terakhir itu 3 bulan yaitu 75 juta. Selanjutnya yaitu ada F, materai yang terhutang. Di sini sudah dijelaskan di belakang ya, jenis pajak, jumlah terhutangnya sesuai sama dengan soal yang ada, yaitu ada PPh pasal 21, 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24 kredit, PPh pasal 4 ayat 2, PPN, PPh badan, angsuran PPh 25 per bulan, atau sanksi dan dendanya yaitu 78.300 juta rupiah. Oke, baik, sekian, terima kasih. Maaf jika masih ada kesalahan atau kekurangan dari kami.
Saya harap kita dapat melanjutkan diskusi ini di lain waktu. Sampai jumpa.